Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam satria tanam, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Kali ini teman-teman pencak silat, saya sedang bertamu dan silaturahmi di Cimande yang ada di Bangkalan, ya Mas. Dengan Mas siapa tadi? Mas Hari. Mas Hari, ya, selaku pelatih dan ketua di Cimande di sini. Selanjutnya kita mari berkenalan dengan beliaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perguruan Cimande yang ada di Bangkalan mengucapkan terima kasih atas partisipasi untuk saudara. Untuk perkenalan kepada Cimande itu sendiri, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah pengurus yang ada di Bangkalan, sekaligus ketua, sekaligus pendiri Cimande, terutama Raja Wali Sakti Cimande di Bangkalan. Ya, nama saya Hari Wahyudi, bisa dipanggil Bapak Hari biasanya kalau di sekolah. Nah, asal saya itu dari Sampang, Sareseh, kemudian mengajar di SMKN 2 Bangkalan sebagai guru sekaligus guru ekstra pencak silat di sini. Oh begini Mas, kami datang ke sini ingin bertanya tentang silat Cimande ini seperti apa Mas, dari sejarahnya, berdirinya, dan bedanya dengan silat yang lain seperti itu Mas. Aslinya Cimande itu singkatan Cimande, ya. Ci itu aliran, man itu iman. Sudah pasti Cimande artinya aliran iman dalam tubuh, ya. Kalau masalah sejarah berdirinya Cimande itu tidak diketahui banyak orang, ya. Karena bisa dikatakan tertua yang ada di Indonesia, di antara lainnya salah satunya juga ada Minangkabau, tapi Cimande pun juga masuk tertua di Indonesia, pencak tertua. Kalau lahirnya sudah tertera itu 1760, tapi ada versi yang lain. Jadi banyak versi ya Mas. Nah, aslinya ada versi yang lain. Ada juga yang mengatakan sebelum 1760. Sebelum 1760. Ya, sebelum 1760. Yang didirikan oleh Abah Kair dan sesepuh-sesepuh yang lain. Ya. Itu untuk Cimande. Cimande lahirnya itu di Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor, ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, kita di sini hanya meneruskan saja. Hanya meneruskan ilmu yang diberikan oleh Abah Kair, leluhur kita kepada kita. Kalau masalah apa yang diajarkan dalam Cimande di sini, kita patokannya cuma akhlakul karimah. Tuh, pasti ya, yang dikatakan Cimande di sini kan sudah jelas. Ci iman, aliran iman dalam tubuh, berarti menggunakan akhlakul karimah. Jadi walaupun kita bukan organisasi, kita aliran, ya, namanya juga aliran, berarti mengalir, ya. Sudah pasti ilmunya harus diberikan kepada orang lain secara ikhlas, ya, secara ikhlas. Kemudian tidak boleh meminta apapun kalau memang orang tersebut tidak mampu. Jadi perbedaannya itu di organisasi lain seperti Trate atau Joko Tole dan perguruan yang lain itu aliran kalau Cimande ya Mas namanya. Kalau Cimande aliran. Ya, aliran. Kenapa saya katakan aliran? Ya, karena tidak berpatokan pada satu lambang. Bisa menggunakan lambang apa saja, ya, tergantung daripada perguruan itu sendiri, perguruan Cimandenya, ya. Contoh di sini memiliki 3 lambang. Aslinya kita memiliki 3 lambang. Satu itu Cimande 17 yang asli dari Puger, ya, Jember. Kemudian satunya Raja Wali Sakti itu asal muasalnya dari Modung Bangkalan.
kemudian Satria Muda itu dari Sereseh Sampang. Ya, tapi semuanya memiliki aliran sama, Cimande. Sama-sama Cimande, tapi Cimande desa. Kampung ya, Cimande kampung ya. Kalau Raja Wali Sakti dengan Satria Muda itu Raja Wali kampung Pencak kampung. Kalau Cimande 17 itu memang asli. Asli punyanya Cimande, tidak ada kombinasinya. Apa tadi Mas? Cimande 17. Cimande 17. Nah, itu didirikan pendirinya siapa Mas? Kalau seperti itu, apa dari ketua masing-masing atau gimana Mas penjelasannya? Untuk Raja Wali Sakti Cimande ya, itu pendirinya masih ada. Untuk Raja Wali ada, untuk Cimande 17 ada, untuk Satria Muda pun juga ada. Karena di sini sudah saya katakan aliran. Jadi mau tidak mau apa yang kita miliki kita berikan kepada orang lain, tidak boleh disimpan. Jadi saya putuskan ketika saya ada di Bangkalan, maka saya putuskan untuk membuka suatu perguruan yang menggabungkan 3 perguruan tersebut, tapi tetap menggunakan Cimande karena semuanya menggunakan aliran Cimande. Tuh jurus-jurusnya itu tetap lain tapi Mas? Berbeda. Semuanya berbeda. Kalau Satria Muda biasanya menggunakan khasnya itu bujur 7 biasanya ya. Sedangkan untuk Raja Wali Sakti itu khasnya menggunakan celurit ya. Kalau Cimande itu khasnya menggunakan tangan kosong dan ada juga senjatanya karambit ya, tapi menggunakan jurus 17. Beda-beda. Jadi penggabungan ya Mas? Jadi digabungkan ya. Jadi 3 itu digabungkan. Kalau yang di sini apa sih Mas? Raja Wali Sakti kalau di sini? Kalau di sini ya awalnya saya menggunakan satu lambang yaitu Cimande 17 karena sudah mendapatkan izin ke semua guru-guru besarnya, maka saya gabungkan jadi Raja Wali Sakti Cimande. Itu lambangnya ya Mas? Itu lambang dari itu lambangnya Raja ya. Wali Sakti. Lambang dari Raja Wali Sakti nanti bisa minta ke Sahril untuk 17-nya ada. Penjelasannya. Untuk lambang yang lain. Mungkin kalau bisa dijelaskan gitu Mas. Makna-maknanya seperti apa? Itu untuk Raja Wali ya. Raja Wali istilahnya seperti ini. Kita hidup berkembang. Terbang itu berarti berkembang, melihat ke depan. Ya. Sedangkan macan di sini melambangkan tentang keberanian seseorang. Ya, keberanian seseorang, bahwasanya seseorang itu harus berani ketika kita dalam keadaan lemah. Ya, bukan dalam keadaan seperti contohnya kita gunakan kekerasan atau semacamnya, kita tidak akan gunakan itu. Di sini ada slogannya ngalah, ngalih, ngamuk. Ngalah, ngalih, ngamuk. Jadi kita harus ngalah, kita lihat ke depan, kita mengalah dulu apa yang kita lihat di depan, kita ngalih ya, kita menghindar walaupun kita disalahi terus. Nah, baru setelah itu kalau sudah keterlaluan baru kita gunakan macan itu. Ya, kita gunakan keberanian kita. Maknanya. Nah, itu maknanya. Kalau itu Mas, tingkatannya itu seperti apa Mas? Dari sabu dan prosesnya itu. Kalau saya pribadi tidak ada tingkatan. Jadi semuanya rata. Di Cimande. Jadi bukan saya. Kalau di saya, kalau di Cimande yang lain ada tingkatannya. Oh, yang raja khusus yang Raja Wali Sakti. Khusus saya yang sebagai pendirinya tidak ada tingkatan. Kenapa saya katakan tidak ada tingkatan? Ya. Satu ya. Tingkatan itu sendiri ya tidak menunjukkan kualitas daripada siswa. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Anggap saja seperti ini. Semakin ada tingkatan ya, semakin anak-anak lebih banyak berubah. Jadi kenapa saya katakan tidak ada tingkatan ya? Jadi antara senior dan junior itu tidak boleh saling mengatur, tidak boleh ya. Yang senior harus bertanya kepada yang junior pun juga harus bertanya kepada yang senior. Jadi harus melengkapi. Bukan yang senior yang sudah senior ya kemudian
menganggap yang junior itu tidak memiliki ilmu apa-apa, karena pada dasarnya kalau di perguruan saya ya tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih atas, Di atas. karena ya itu takutnya yang sejunior tadi bisa melebihi yang senior. Ya tergantung daripada istiqomahnya anak-anak, Oke, iya Mas. tergantung Jadi- istiqomahnya anak-anak. Kalau di Cimande Raja Wali Sakti ini tidak ada tingkatan berarti Mas. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Sabuknya tetap. Kalau saya sendiri putih. Sabuknya tetap putih, Putih. ya. Walaupun saya memiliki warna dari perguruan lain itu warna merah, ada yang hitam, tetap saya akan gunakan putih. Ya, kenapa? Karena saya ingin anak-anak bisa berkomunikasi dengan saya, bisa dekat dengan saya, bisa sharing dengan saya, tidak ada kata malu di dalamnya. Hah, iya. Itu yang saya inginkan. Untuk tahap ujiannya sendiri seperti apa Mas? Ujian ujian itu biasanya tidak sulit untuk saya. Satu, ya, tidak punya masalah di luar, tidak punya masalah pasti itu. Ya, saya akan lihat seperti apa anak tersebut. Saya lihat akhlakul karimahnya, saya lihat apakah di luar tadi menggunakan akhlakul karimahnya. Kemudian berikutnya nanti pengetesan jurus. Sudah itu saja. Ya, kalau jurus semuanya sudah hafal, saya naikkan. Ya, karena saya tidak suka dengan cara-cara contoh kekerasan atau semacamnya. Oke. Saya lebih dominannya anak-anak gunakan pencak silat itu ke akhlakul karimah, kemudian penguasaan materi selesai. Gitu, Mas. Sudah. Kan tapi sudah masuk IPSIT ya Mas? Untuk Cimande di Cimande sini itu sudah sudah masuk. Cimande 17, tapi yang menggunakan lambang yang 17. Yang Karena 17. dulu saya mengajukannya pakai lambang 17. Oh. Jadi Ya. sudah masuk dengan lambang yang lain. Lambang yang lama. Oh, lambang yang lain. Lambang yang lama yang sebelum digabungkan. Kalau di sini masuk ekstrakurikuler sudah Mas? Sudah. Sudah masuk. Dari tahun 2014. Oh, 2014. Jadi sudah 6 tahun ekstra pencak silat itu sudah berdiri di SMK 2. Jadi termasuk baru untuk yang Raja Wali Sakti di sini, Raja Wali Mas? Sakti itu sudah 2 tahun. Betul. Kalau yang ada di Madura ini ada berapa tempat Mas? Kalau Cimande, khusus yang Cimande itu Mas? Cimande di Madura itu di Pamekasan ada, Sinar Cimande, di Sumeneb itu ada juga, lupa saya apa itu di Alamin Alamin ada. ya. Kemudian di tempat saya itu ada Cimande 17. Itu Mas. Ini Mas, untuk kesan pesannya untuk pesilat khususnya yang ada di Indonesia, mungkin panjenengan ada pesan-kesan khususnya para pesilat-pesilat yang ada di Indonesia seperti Ada. itu. Sebelum memberikan pesan ya dan kesan dari perguruan kita, sebelumnya saya pribadi memohon maaf apabila ada kekhilafan dalam kata-kata kami. Ya, kita di sini hanya memberikan informasi, ya, tidak lebih daripada itu. Untuk pesan yang bisa saya sampaikan pribadi di sini, kita sebagai muslimin dan muslimat yang memang orang Islam diwajibkan untuk menghembuskan atau menggunakan pedang dan menaiki kuda. Artinya di sini kita boleh belajar untuk berperang, kita boleh berjihad, tapi pada dasarnya seorang muslim itu harus menjaga muslim lainnya. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh egois, ya, saling memahami satu sama lain, ya, karena kita semuanya bersaudara, lahir di Indonesia, lahir di ada yang dari Madura dan semacamnya. Jadi itu jadi pelajaran buat kita bahwasannya perguruan itu bukan hanya sekedar digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, melainkan kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Contohnya, ya, kita tahu pencak silat, kita berikan ilmu tersebut kepada anak cucu kita. Ya, jangan kita ajarkan pencak silat untuk menciptakan hal-hal yang tidak baik. Keburukan. Ya, keburukan itu sudah tidak bagus, apalagi bermusuhan dengan perguruan lain itu tidak bagus.
ya, saya sendiri selalu memberikan instruksi kepada siswa saya agar selalu mencari ilmu-ilmu yang lain. Agar apa? Agar bisa saling bersaudara, agar bisa saling bersilaturahmi sesama perguruan yang ada di Indonesia. Sudah, terima kasih, cukup itu saja. Baik, itu tadi teman-teman pencaksilat, luar biasa sekali pesan-pesannya. Untuk seluruh pesilat Indonesia, kita tetap jaga silaturahmi walaupun dari perguruan lain. Kita harus saling tolong menolong dan saling bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami, dari channel Tretan 91. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tretan 91. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman pencaksilat di seluruh Indonesia. Salam pencaksilat, salam satu Tretanan, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia.